Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akil Izzuddin Jafar, perwakilan dari kelompok 6. Kali ini saya akan eh, mempresentasikan atau menjelaskan terkait eh, website kami, Microflow, yaitu sistem monitoring budidaya jamur dengan sistem berbasis AI. Oke, baik. Jadi di sini terdapat tampilan awal setelah masuk. Mari kita login. Masuk. Oke, baik. Nah, di sini adalah tampilan awal, yaitu tampilan beranda. Jadi di sini kita dapat memonitoring suhu udara, kelembapan, gas amonia, dan gas metana. Oke, baik. Di sini juga terdapat ada card-cardnya yang secara real time. Di sini juga ada grafik suhu dan kelembapan, dan ini akan terus naik turun. Nah, di sini juga di pojok kanan atas terdapat fitur notifikasi yang akan menampilkan ketika suhu atau kelembapan itu tidak normal. Oke, jadi di sini udah ada batas. eh, jadi di sini sudah diatur untuk batas suhu dan batas kelembapannya itu berapa-berapa. Baik. Jadi ketika melebihi batas, notifikasi akan muncul secara otomatis di pojok kanan atas. Nah, di sini adalah lanjut ke laporan sensor. Di sini adalah salah satu fitur utama kita, yaitu sistem analisis AI kondisi lumbung. Jadi di sini, jadi AI di sini itu dapat eh, menganalisis dari suhu, kelembapan, gas amonia dan gas metana. Tapi sebelum itu kita lanjut dulu ke fitur sensor suhu. Nah, di sini jadi di sini di sensor suhu, detail, laporan detail suhu. Di sini kita dapat mengatur threshold suhu. Jadi suhu itu sebaiknya eh, ada di batasnya itu batas minimumnya itu berapa gitu. Misal 26 dan batas maksimumnya itu 29. Nah, berhasil disimpan. Oke. Jadi threshold ini yang mengatur batas minimum dan maksimum. Jadi ketika melebihi batas maksimumnya, notifikasi tadi itu akan muncul. Atau begitupun sebaliknya ketika grafik menunjukkan batas lebih rendah dari batas minimum, itu juga akan muncul dari notifikasi. Notifikasi juga akan muncul. Nah, di sini juga ada riwayat log parameter secara real time. Ini akan otomatis tertambah atau berkurang. Nih, kita lihat di sini rata-rata suhunya itu 20 derajat Celcius. Itu berarti rendah karena kita akan mengatur minimumnya itu 22. Jadi itu akan mengatur secara otomatis. Nah, di sini juga terdapat rekomendasi kondisi kumbung. Jadi menganalisis rekomendasinya ini berbasis rekomendasi AI, tapi ini hanya khusus untuk data suhu. Nah, kita dapat analisis. Nah, kita mendapatkan untuk memenuhi kondisi ideal bagi pertumbuhan jamur tiram, petani perlu meningkatkan suhu ruang budidaya karena nilai suhu saat ini 21 derajat Celcius, masih di bawah rentang ideal. Tindakan konkret yang dapat dilakukan adalah menambahkan sumber panas seperti pemanas listrik atau mempertahankan suhu optimal dengan menggunakan insulasi yang baik. Dengan demikian, suhu ruang budidaya dapat dinaikkan hingga mencapai rentang ideal antara 22 sampai 29, ya kan? Berarti eh, eh, ini sudah terintegrasi dengan
minimum dan maksimum suhunya, thresholdnya. Ini AI-nya ini berasal dari AI online. Ya, dan di sini juga kita dapat mengunduh PDF. PDF-nya bisa diunduh, terus kita lihat. Oke, ini tadi ringkasan kondisinya yang berasal dari AI tadi, dan ini adalah riwayat yang di bawah tadi. Oke, nah itulah tadi. Terus kita lanjut ke laporan selanjutnya. Nah, di sini juga ada kelembapan, gas amonia, dan gas metana. Bisa dilihat, ini juga sama. Bisa dianalisis. Nah, ini tentang kelembapan. Di sini juga bisa diatur batas thresholdnya, dan di sini juga ada riwayatnya. Dan ini juga bisa diunduh. Oke, kita lanjut saja ke gas amonia. Di sini juga sama. Nah, di gas amonia ini, kenapa pengaturannya itu hanya 5? Bukan, tidak ada threshold, karena memang gas amonia itu semakin rendah semakin baik. Jadi semakin mendekati nol, itu berarti sudah termasuk baik. Nah, jadi di sini hanya grafiknya itu kebanyakan satu atau satu dua sampai, ya kan, satu dua. Jadi ketika grafiknya itu mendekati nol, berarti tugas amonianya itu berjalan dengan baik. Itu sudah kondisi terbaik lah. Sini juga ada analisis AI-nya, menganalisa kondisi amonia dengan AI. Kita tunggu sebentar. Nah, kondisi amonia pada budidaya jamur tiram masih dalam rentang ideal, sehingga petani tidak perlu melakukan tindakan khusus untuk mengatur kadar amonia. Oke, bisa lanjut kita ke gas metana. Di gas metana juga sama. Jadi di sini ada juga eh, rekomendasi kondisi kembung. Oh, dan di sini juga ada beli awal beli lokasi lahan. Nah, di sini juga ada threshold metana. Ini thresholdnya ini masih sama. Jadi ketika mendekati nol itu berarti yang terbaik. Nah, di sini dalam batas, masih dalam batas. Oke, baik. Kita lanjut saja langsung. Nah, ini adalah salah satu fitur utama dari laporan sensor kita. Jadi, analisis AI-nya itu bisa menganalisis dari semua laporan suhu dan meminta yang terbaik dan penanganan. Nah, di sini kita bisa melihat kondisi umum. Kondisi umum saat ini tidak ideal karena suhu udara yang sedikit lebih tinggi dan nilai maksimum yang disarankan dan kelembapan yang lebih rendah dari rentang ideal. Analisis detail di sini terdapat suhu, kelembapan, amonia, dan metana. Nah, di sini juga terdapat tindakan prioritas, menurunkan suhu udara di kumbung dengan cara meningkatkan ventilasi atau menggunakan pendingin. Di sini juga ada nomor 2, meningkatkan kelembapan dengan menyemprotkan air secara teratur atau menggunakan humidifier. Ketiga, memantau secara terus-menerus kondisi kumbung dan untuk memastikan parameter lingkungan tetap dalam rentang ideal. Nah, di sini juga ini jadi analisis AI-nya ini berdasarkan dari laporan-laporan sensornya. Sensornya berapa? Nah, boleh silahkan dibaca. Oke, di sini ini juga. Nah, berikut selanjutnya itu ke fitur manajemen data penyakit. Nah, di sini pada eh, riwayat pada hasil prediksi di sini kita dapat melihat eh, di sini ada jamur tiram. Memilih jenis jamur, dan di sini ada lokasi area 21. Nah, kita di sini dapat memilih lokasi yang tepat.
Bentar. Nah, di sini ada jamur yang sudah saya siapkan, foto-fotonya. Nah, dianalisis. Jadi pada fitur prediksi kesehatan ini kita memprediksi kesehatan jamur berdasarkan foto yang sudah dilengkapi dengan AI juga tentunya. Nah, sudah jamur tiram. Kita bisa lihat ini ada fotonya dan di sini berarti terinfeksi. Nah, di sini ada juga terdapat rekomendasi AI, terlihat bercak hitam dan jamur lain yang tumbuh di permukaan, mengindikasikan adanya kontaminasi. Periksa suhu kelembapan dan sterilitas lingkungan solusi untuk mencegah penyebaran infeksi. Eh, Oke, di sini juga terdapat di sebelah kanan. Di sini terdapat informasi detailnya untuk tanggal dan hasil prediksinya. Di sini ada langkah pengenangan. Jadi di sini user petani dapat mengisi lengkap penanganan yang dilakukan atau eh, apa saja gitu yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Mungkin bisa diisolasi, isolasi untuk mencegah penyebaran bakteri jamur adalah diisolasi. Oke, simpan langkah tersimpan. Jadi ketika kita back terus melihat lagi, nah, jamur telah disimpan. Langkah penanganan telah disimpan. Di sini juga terdapat apa beberapa. Jadi hasilnya itu bukan cuma terinfeksi, jadi juga ada sehat atau dicurigai. Oke, baik. Kita lanjut ke fitur selanjutnya, data lahan. Mungkin eh, mungkin untuk melihat lebih banyak lagi contoh dari hasil prediksinya. Nah, jadi di sini kita juga bisa dapat memilih jenis jamur. Di sini ada tambahan tiga lagi yang sehat sama yang agak kekuningan, jamur yang kekuningan. Mungkin kita bisa lihat hasil prediksi dia seperti apa. Oh, di sini ternyata masih sehat. Oh, di sini ada masih sehat ya. Nah, jadi yang agak sini, jadi rekomendasi A ini eh, terlihat bersih. Mungkin masih ini membuktikan berarti AI-nya itu masih kurang dalam eh, menganalisis, ya, menganalisis. Lalu kita coba lihat gambar selanjutnya. Nah, dia masih mengatur sehat ya. Oke, kita lanjut selanjutnya. Nah, jadi pada saat jadi selanjutnya itu di manajemen data lahan. Nah, data lahan ini kita dapat menambah area area jamur. Misal jadi di rak A21 atau coba yang belum ada ya. Rak Yusuf. Nama area atau lubang lahan atau C5 52 luas bersih, luas 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 baklok ya, volume kapasitas baklok 200. Deskripsi lokasi fisik di samping sama koordinat. Nah, terus kita bisa menemukan data lahan. Nah, di sini sudah tertambah.
C52. Nah, di sini kita dapat melihat hasil CCTV dari ruangan lumbung. Oke, baik. Secara real time. Oh, oke. Nah, di sini juga kita dapat mengedit detail lahan. Nah, bisa diedit, perbarui data lahan masih perbarui. Oke, mungkin untuk fitur-fitur utama kita, fitur-fitur dari MyCoFlow ini, sistem monitoring kesehatan jamur berbasis AI sensor, itu saja ya. Eh, Sehingga ada pengaturan kasih dan lain-lain ya. Bantuan ketika ada pertanyaan kan, boleh. Sudah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Eh, saya perwakilan dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.